dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian linguistik. Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris linguistic, yang artinya ilmu yang mempelajari bahasa. Padanan bahasa tersebut antara lain adalah linguistique dalam bahasa Prancis, linguistik dalam bahasa Belanda, yang diturunkan dari bahasa Latin lingua, yang artinya adalah bahasa. Linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik, yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem atau bahasa pada umumnya. Linguistik sebagai ilmu. Linguistik pengetahuan ialah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang didasarkan pada pengamatan, studi, dan pengalaman untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Linguistik dapat dikategorikan sebagai sincil atau ilmu pengetahuan karena memiliki syarat-syarat sebagai ilmu, diantaranya ialah explicitness atau eksplisit, artinya jelas, tidak samar-samar, rumusan tampak nyata sehingga tidak mengundang kebingungan atau pemahaman lain. Yang kedua, systematicness atau sistematik, yang artinya memiliki keberaturan atau pola-pola yang konsistensi, teratur, dan ajak. Yang ketiga, objectivity, berarti memiliki sifat terbuka dan dapat dideskripsikan dengan jelas. Menurut Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 Masehi, seorang linguis asal Swiss yang dinobatkan sebagai bapak pelopor linguistik modern membuat rumusan esensial tentang bahasa-bahasa dapat dipilah menjadi 3 pilar, yaitu langue atau bahasa pada umumnya, seperti manusia memiliki bahasa. Yang kedua, langue, bahasa tertentu, sebuah sistem tentang bahasa, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, parole, ujaran atau tuturan. Pada umumnya, tujuan studi bahasa dapat dipilah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tujuan praktis, mempelajari bahasa dengan maksud praktis, misalnya agar dapat menggunakan bahasa yang dipelajari itu untuk berkomunikasi, interaksi secara baik, benar, dan lancar. Yang kedua, tujuan estetis, mempelajari bahasa dengan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari sekedar menggunakan bahasa dalam percakapan. Yang ketiga, tujuan fisiologis, mempelajari bahasa dengan maksud mengungkapkan hal-hal atau nilai-nilai bahasa dari segi kebudayaan masa lampau. Yang keempat, tujuan linguistis, mempelajari bahasa sebagai objek kajian ilmiah. Tujuan linguistik berorientasi pada mengungkap gejala bahasa secara objektif. Linguistik dan ilmu-ilmu. Pada buku ini akan disajikan beberapa ilmu yang sering dikaitkan dengan linguistik, diantaranya ialah 1. Arkeologi atau kepurbakalaan, ilmu yang banyak berhubungan dengan hal-hal lampau, peninggalan-peninggalan sejarah. Yang kedua, histori atau sejarah, penelusuran sejarah pada umumnya dimulai sejak adanya tulisan, sebab zaman sebelumnya dianggap sebagai zaman prehistori. Yang ketiga, fisiologi atau faal tubuh manusia, ilmu yang mempelajari organ tubuh manusia, banyak dipelajari oleh ilmu kedokteran. Yang keempat, psikologi, ilmu kewajiban, kajian yang memfokuskan pada gejala-gejala kejiwaan seseorang. Perhatian linguistik dipusatkan pada hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Yang kelima, sosiologi atau ilmu kemasyarakatan, ilmu yang mempelajari gejala sosial masyarakat pada kenyataannya. Bahasa dipakai oleh komunitas sosial yang saling berinteraksi. Materi yang selanjutnya, pengertian hakikat bahasa. Secara etimologis, bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa atau bahas, hembusan napas. Pengertian bahasa kemudian berkembang menjadi sesuatu sistem bunyi yang keluar dari mulut manusia. Pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat secara arbitrer sebagai alat komunikasi. Secara ontologis, hakikat bahasa sebagai sebuah sistem dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah semantik. Bahasa memiliki sistem atau pola-pola tertentu. Bahasa memiliki 2 sistem besar, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Yang kedua, bahasa itu arbitrer, yang artinya tidak ada aturan secara khusus, hanya berkesepakatan
sebuah konvensi. Yang ketiga, bahasa itu vokal. Hakikat bahasa yang sebenarnya adalah bunyi yang dihasilkan oleh artikulator alat ucap. Yang keempat, bahasa itu simbol. Pada hakikatnya, bahasa adalah simbol atau lambang. Bahasa sebagai simbol dapat digunakan untuk komunikasi secara singkat dan efisien. Yang kelima, bahasa itu mengacu pada dirinya sendiri. Artinya, bahasa manusia dapat digunakan untuk menyebut, menjelaskan, mendeskripsikan bahasa itu sendiri. Yang keenam, bahasa itu komunikasi. Artinya, hakikat dan fungsi utama bahasa adalah komunikasi. Manusia dapat saling berinteraksi karena ada bahasa sebagai sarananya. Yang ketujuh, bahasa itu dinamis. Sifat utama bahasa adalah dinamis, artinya terus-menerus mengalami perubahan. B. Sistem oposisi bahasa. Istilah oposisi, opposition, bermakna pasangan. Sistem oposisi berarti pola pasangan dalam bahasa. Pola ini antara lain dari berciri dan bertujuan membedakan arti, memperoleh jenis fonem. Sistem oposisi bahasa terdiri dari sistem oposisi fonem, sistem oposisi silabe, sistem oposisi kata, dan sistem oposisi kalimat. Dalam bahasa tulis, representasi sistem bunyi dilambangkan dengan huruf atau aksara secara historis. Sistem lambang huruf seluruh bahasa di dunia ini setidaknya dapat dipilah menjadi 5 jenis, yaitu sistem piktografis atau piktogram, gambar, piktograf, tuliskan. B. Sistem ideografis, ide atau gagasan. C. Sistem silaberis, silabe atau suku kata. Yang D. Sistem fonetis, fon atau bunyi. C. Konteks bahasa adalah ilustrasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah tuturan. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah latar belakang terjadinya komunikasi dan interaksi antar pemakai bahasa. Tuturan yang sama misalnya dapat berbeda makna jika diucapkan dalam konteks yang berbeda. Contohnya, kita harus segera cari jalan keluar. Kalimat ini bisa bermakna mencari jalan keluar dari tempat yang membingungkan atau menyesatkan. Misalnya di lorong gua, terjebak di ruang terkunci, dan sebagainya. Dasar-dasar fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Inggris phonology, yang berarti ilmu tentang bunyi. Di Amerika digunakan dengan nama phonemes. Fonologi dibagi menjadi 2 bidang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki persoalan bunyi ujar secara umum atau netral, artinya tidak terikat pada bahasa tertentu. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fonetik organis atau artikulatoris, artikulatori fonetis. Yang kedua, fonetik akustis atau akustis fonetis. Yang ketiga, fonetik audiatoris atau audiotori fonetis. Jenis bunyi. Pada dasarnya, jenis bunyi terbagi dalam 2 jenis. Apa itu bunyi pokoid atau vokal dan kontoid atau konsonan? Bunyi pokoid dihasilkan melalui pita suara bergetar melewati rongga mulut tanpa melalui hambatan apapun atau relatif kecil. Pokoid adalah bunyi bahasa yang memungkinkan pembedaan fonem golongan vokal apabila telah dikaitkan dengan fungsi distinktifnya. Bunyi kontoid dihasilkan dengan menghambat arus udara di rongga mulut. Ada titik-titik artikulasi, hambatannya ada yang penuh, parsial, atau sebagian, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi kontoid terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bunyi hambat atau hentian. Ada hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar, hingga jalan arus udara tertutup, misalnya P, T, dan K. Yang kedua, bunyi massal atau sengau. Arus udara bergerak melewati rongga hidung, misalnya M, N, dan N. Materi selanjutnya, bunyi sepiran atau geseran atau desis. Jalan arus udara atau mungkin dihalangi pada salah satu tempat sehingga terbentuk sebuah lubang kecil seperti lembah panjang yang dilalui udara tersebut, misalnya F, S, SY, dan T. Bunyi lateral atau sampingan. Garis tengah jalan di mulut terhambat, terbentuk lubang sepanjang sebelah atau kedua belah sisi yang dilalui arus udara, misalnya L.
Bunyi getaran arus udara yang lewat menyebabkan sebuah alat elastis bergetar dengan cepat, misalnya air. Transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah menirukan atau melukiskan bunyi-bunyi dalam bentuk lambang-lambang. Inilah tugas terpenting bidang fonetik. Fungsi dilakukannya transkripsi fonetik ialah agar dapat menirukan bunyi-bunyi sesuai dengan aslinya oleh native speaker atau penutur asli. Selanjutnya, fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang menyelidiki masalah bunyi-bunyi yang fungsional, sudah memiliki fungsi pembeda arti. Fonemik adalah fonetik praktis atau terapan. Jumlah fonem pada masing-masing bahasa berbeda-beda. Bahasa Inggris kurang lebih 26, Indonesia 26, Jawa 20, Latin 26, Arab 30 fonem. Contoh fonem fungsional M dan F dalam Malu dan Palu. Kedua fonem depan itu bersifat fungsional karena dapat membedakan arti. Jenis fonem. Fonem terdiri dari dua jenis, yaitu fonem segmental dan segmental fonem, dan fonem suprasegmental atau suprasegmental fonem. Fonem segmental disebut juga fonem primer atau utama. Fonem inilah yang menjadi unsur dasar sebuah kata. Realisi fonem ini adalah huruf vokal dan konsonan. Misalnya kata lupa terdiri atas 4 fonem segmental. Fonem suprasegmental adalah bunyi-bunyi yang mengiringi fonem segmental. Bunyi ini diklarifikasikan berdasarkan ciri-ciri waktu diucapkan yang disebut sebagai ciri-ciri prosodi atau prosodic piatures, terdiri dari satu panjang atau kuantitas, lama atau pendek atau sebentar pengucapan bunyi. Yang kedua, nada atau pitch, tinggi rendah bunyi tergantung getaran bunyi yang dihasilkan. Nada terdiri atas nada naik, turun, datar, naik, turun, turun, naik. Intonasi adalah variasi nada yang menyertai bunyi segmental dalam kalimat, misalnya nada rendah, nada sedang, nada tinggi, dan nada sangat tinggi. Tekanan atau stres, keras, lunak, lemah bunyi. Bunyi keras bila diucapkan dengan ketegangan arus udara hingga amplitudenya melebar. Bunyi lunak bila diucapkan tanpa ketegangan arus udara hingga menyempit. Jeda atau persendian atau junctur. Perhentian bunyi dalam bahasa semacam hal jeda bisa berada di antara silabe, kata, frasa, dan kalimat tanda yang digunakan. Jeda antar suku kata, antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Materi selanjutnya, pengertian dan jenis morfem. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem dan kata. Tujuan kajiannya diarahkan pada mengetahui bagaimana pembentukan sebuah morfem atau kata dan bagaimana pula kedua bentuk satuan bahasa itu mengalami perubahan-perubahan. Morfem atau morfem dianggap sebagai satuan gramatikal terpenting yang mendasari terjadinya proses pembentukan suatu kata. Morfem pada umumnya terbagi atas dua bagian utama, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem segmental dan suprasegmental. Morfem bermakna lesikal dan tak bermakna lesikal. Morfem utuh dan terbelah. Morfem monofonemis dan polifonemis. Morfem aditif dan relasif dan subrasif. Namun pada dasarnya klarifikasi tersebut dikembangkan dari dua jenis morfem pertama. Yang pertama, morfem bebas atau free morfem, yaitu morfem yang tidak terikat oleh satuan lainnya, contohnya mandi dan jatuh. Yang kedua, morfem terikat atau bond morfem dimaknai sebagai satuan yang tidak mampu berdiri sendiri. Contoh morfem terikat diantaranya prefiks, sufiks, dan infiks, dan konfiks. Klarifikasi kata. Kata word atau tembung dianggap sebagai satuan bahasa yang lebih mandiri, bebas, dan memiliki makna yang utuh dan lengkap.
Kata bisa terdiri atas satu morfem, bisa juga lebih. Kata yang berwujud satu morfem disebut sebagai kata dasar atau morfem sederhana atau simple morfem. Sedangkan yang lebih disebut kata berimbuhan atau morfem kompleks atau kompleks morfem. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk asal konstruksinya, dihitung punya satu morfem saja, contohnya satu, lurah, tidur, dan sebagainya. Sementara kata berimbuhan jadi dianggap memiliki lebih dari satu morfem, morfem bebas dan morfem terikat, contohnya persatuan. Punya dua morfem, yaitu satu sebagai morfem asal dan peran sebagai morfem konfiks. Sementara itu, menurut Aristoteles, kata dapat dikategorikan ke dalam 10 kelas jenis atau kelas kata. Yang pertama verba atau kata kerja, contohnya menulis, makan, dan berlari. Yang kedua nomina atau kata benda, contohnya rumah, motor, dan departemen. Yang ketiga pronomina atau kata ganti, contohnya saya, engkau, dan mereka. Yang keempat, numeralia, kata bilangan atau contohnya 1, sejuta, dan setengah. Yang kelima, adjektiva atau kata sifat, contohnya cantik, dalam, dan handal. Yang keenam, adverbia, kata keterangan, contohnya agak, hanya, dan sebenarnya. Yang ketujuh, interjeksi atau kata seru, contohnya aduh, loh, hore. Yang ke-8, preposisi atau kata depan, contohnya di dan ke. Yang ke-9, kata konjungsi atau kata sambung, contohnya dan, dengan. Yang ke-10, partikel atau kata sandang, contohnya sang, si, dan hayang. Selanjutnya, proses morfologis. Proses morfologis adalah penggabungan morfem satu dengan morfem lainnya untuk mendapatkan bentuk baru yang lebih kompleks. Materi selanjutnya, pengertian sintaksis. Secara etimologis, istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, sun, dengan, dan taten, menempatkan. Pengertian secara lebih mudah, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok kata menjadi kalimat. Kajian sintaksis terutama pada hubungan-hubungan yang terjadi antar frasa dalam struktur kalimat. Secara lebih rinci, ruang lingkup kajian sintaksis antara lain ialah: yang pertama, bentuk-bentuk penggabungan kata kelompok kata. Yang kedua, konstruksi gramatikal atau SV. Yang ketiga, kajian informasi dalam struktur kalimat atau sintaksis lanjut. Yang keempat, analisis wacana atau discourse analysis. Selanjutnya, prasa. Prasa adalah konstruksi gramatikal yang dibangun oleh gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikat. Beberapa ciri lainnya adalah: A. Tidak melampaui batas fungsi atau hanya punya satu fungsi, contohnya subjek saja atau objek saja. Yang B. Intonasinya belum final atau mengikuti kalimat. Yang C. Salah satu unsur katanya ada yang menjadi pokok atau kedudukannya paling penting. D. Konstruksi antar kata bersifat renggang, artinya masih bisa disisipi oleh unsur lain asal tidak mengubah konstruksi kalimat. Contohnya, anak pandai atau anak adalah pusat prasa. Baru membaca, membaca adalah pusat prasa. Selanjutnya, klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berkonstruksi predikat atau bisa disertai unsur lain atau tidak. Satuan ini merupakan dasar pembentukan kalimat secara rinci. Ciri-ciri klausa adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkonstruksi predikat. Yang kedua, unsur yang harus ada adalah P atau predikat. Yang ketiga, pola dasar kalimat inti. Yang keempat, unsur pembentuk kalimat paling tinggi atau kata-kata prasa dan klausa. Yang kelima, dapat menjadi kalimat. Yang keenam, berintonasi non-final. Contoh klausa: murid sudah masuk, duduk di kursinya masing-masing, terdiri dua klausa. 1 munit
dan murid sudah masuk dan duduk di kursinya masing-masing. Kalimat dapat didefinisikan dari dua sisi, dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Kalimat menurut bahasa lisan adalah keseluruhan pemakaian kata yang mempunyai arti penuh dan memiliki ciri lagu atau intonasi sempurna. Selanjutnya, pengertian wacana. Wacana dapat dimaknai sebagai satuan kebahasaan yang berada pada hierarki tertinggi dan terlengkap, memiliki pola kohesi dan koherensi yang baik. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf atau sebuah tulisan lengkap atau buku dan sebagainya. Pada dasarnya, wacana dibagi menjadi dua jenis, yaitu wacana lisan atau spoken discourse dan wacana tulis written discourse. Misalnya seseorang di pinggir jalan berteriak kepada penjual bakso, "Bakso," atau meskipun hanya satu kata, bentuk pendek ini termasuk wacana karena konteks tuturan ini jelas. Batasan semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki makna kata atau kalimat. Kajiannya berada pada struktur batiniah atau depth structure. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KUBI 1990, semantik dimaknai sebagai ilmu arti kata. Webster 1956 menyebut the study of meaning, studi tentang makna lebih jelas. Muljana 1965 menjelaskan semantik sebagai cabang linguistik yang meneliti makna kata, asal-usulnya, perkembangannya, dan sebab-sebab terjadinya perubahan makna. Selanjutnya, cabang-cabang semantik yang penting antara lain adalah: yang pertama, semantik leksikal, penyelidikan makna secara leksikal atau tingkat kosakata. Pada tingkat lanjut, cabang ini melahirkan kajian leksikologi dan leksikografi atau ilmu perkamusan. Yang kedua, semantik gramatikal, penyelidikan makna berdasarkan hubungan dalam struktur gramatikal atau tingkat kalimat. Yang ketiga, semantik historis, kajian semantik tentang sejarah dan perubahan makna. Cabang ini masuk dalam lingkup linguistik historis. Makna atau meaning arti ialah isi semantis kalimat. Karas 1988. Lebih fisiologis, Gori 1998 menjelaskan bahwa makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran atau pendengar atau pembaca karena adanya rangsangan bentuk. Selanjutnya, perkembangan sejarah linguistik. Bahasa telah dipelajari sejak zaman kuno. Beberapa bangsa yang disebut-sebut menjadi pelopor pengkaji bahasa antara lain adalah bangsa India kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, dan Cina kuno. Pada umumnya mereka masih berpandangan subjektif, yaitu bahwa bahasa mereka yang paling sempurna. Secara garis besar, perkembangan sejarah linguistik dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman kuno, perhatian pada bahasa tampaknya tercetak dimulai dari bangsa India kuno. Mereka telah mempelajari bahasa dari peninggalan kitab-kitab suci, Weda, sekitar abad 5 sampai salah satu tokoh besar pada waktu itu bernama Vanini, abad 4 Masehi, berasal menyusun kitab pelajaran bahasa Sanskerta dan kitab hukum bunyi bahasa Sanskerta. Adi Sumarto 1985. Selanjutnya, mereka lebih banyak menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Prakerta, sementara Sanskerta hanya digunakan dalam kitab-kitab suci ajaran agama. Pada masa yang hampir sama, bangsa Yunani kuno juga banyak mempelajari bahasa. Bahkan tokoh-tokoh filsuf Yunani dikenang hingga sekarang. Mereka antara lain adalah Socrates 469 sampai 399 Masehi dan Plato 427 sampai 347 Masehi dan Aristoteles 384 sampai 322 Masehi. Ciri-ciri kajian pada masa itu didasarkan pada: 1. Filsafat sebagai dasar kajian. 2. Munculnya pertentangan aliran pemikiran fisis dan nomos antara anomali dan analogi. Materi selanjutnya, berbagai aliran linguistik. Aliran tradisional, struktural, dan transformasial. Lahirnya berbagai aliran dalam linguistik adalah sesuatu yang sangat wajar.
Sebagai ilmu pengetahuan, linguistik memiliki sejumlah aliran yang masing-masing terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan itu sendiri. Linguistik tradisional atau linguistik normatif atau preskriptif, perkembangan dari budaya Yunani Romawi sejak abad 4 Masehi. Dasar pemikirannya pada filsafat dan logika bahasa diposisikan dalam kondisi benar atau salah, baik atau buruk, normatif. Tokoh aliran ini antara lain Plato, Aristoteles. Sementara kaum yang mendukung disebut kaum puris atau purmarni, yaitu kaum yang menginginkan bahasa tetap murni, statis dan tidak boleh ada perubahan. Linguistik struktural, linguistik deskriptif, berkembang sebagai akibat ketidakpuasan para peneliti bahasa terhadap aliran tradisional. Untuk memahami bahasa secara utuh harus dikaji strukturnya, bagian internal bahasa. Tokoh-tokoh pengembang struktural yang paling berpengaruh antara lain Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 memberi kuliah linguistik umum yang kemudian diterbitkan oleh murid-muridnya dengan judul Cours de linguistique générale 1916. Konsepnya tentang bahasa, langue dan parole. Yang kedua Leonard Bloch-Villette 1887 sampai 1949 menulis buku berjudul Langue 1933. Buku ini kemudian menjadi semacam kitab suci atau pedoman aliran struktural. Pengaruh Bloch-Villette begitu besar sehingga lahir kaum Bloch-Villetian linguistik. Selanjutnya linguistik transformasional atau generatif transformatif lahir karena ketidakpuasan terhadap struktural adalah Noam Chomsky, seorang sarjana serba bisa, menulis buku Sintaksis Struktur 1957 untuk menguatkan pandangannya bahwa struktural adalah aliran linguistik yang lemah dan tidak jelas. Selanjutnya murid Bloch-Villette yang sangat pintar ini memberikan kelemahan struktural. Yang pertama, analisis kalimat struktural selesai pada unsur terkecil atau kata. Lalu bagaimana lafalnya atau bunyi atau fonem dan maknanya. Yang B, struktural tidak memperhatikan aspek psikis atau mental bahasa. Bahasa tidak dimanusiawikan. Padahal bahasa dihasilkan lewat pikiran dan tuturan manusia. Dari proses inilah lahir aliran baru yang disebut semantik dan psikolinguistik. Materi selanjutnya aliran taknemik dan kasus. Taknemik grammar atau tata bahasa taknemik dilontarkan oleh Kenneth Ulrich atau USA. Aliran ini dapat dikatakan sebagai lanjutan struktural dan anarkologis. Pengaruh Bloch-Villette dan Saphir masih dapat dirasakan dari pola-pola tata bahasa yang diajukannya. Takmen adalah satuan terkecil kosong atau zero yang diisi oleh fungsi, kategori, dan peran. Periksa kembali analisis VKF Clausa pada bab 4. Aliran taknemik dikembangkan oleh komunitas sarjana peneliti bahasa di Summer Institute of Linguistics yang menanamkan dirinya Wildlife Bible Society. Salah satu murid Fick kemudian mengembangkan aliran baru linguistik yang disebut aliran tata bahasa kasus atau case grammar. Dialah Charles Fillmore yang menulis buku The Case for Case 1968. Aliran ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, modifikasi tata bahasa generatif transformatif. Yang kedua, kajian pada hubungan internal antar unsur gramatikal dalam konstruksi kalimat atau hubungan antara argumen S dengan predikator F. Yang ketiga, terpengaruh kaidah kasus dalam bahasa Sanskerta atau inflektif. Yang keempat, kasus pembeda makna kata terlihat dalam perubahan bentuk. Contoh, adik makan bubur, analisis kasus antar unsur, adik S dan makna dan makan adalah F, berkasus aknetif pelaku. Yang kedua, bubur O dengan makna P, berkasus datif atau objek penderita. Sekian materi review dari saya. Wassalamualaikum.